Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Auraresya dengan NIM A1B125126. Saya dari kelas reguler E. Saya akan mereview novel untuk tugas prosa fiksi yang berjudul Sujudku yang Tersembunyi, karya Garina Adelia, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun Juni 2013. Novel ini terdiri dari 199 halaman. Novel ini mengisahkan perjalanan tokoh yaitu Garina yang trauma akan masa lalunya dan kembali menemukan ketenangan dengan sujud dan doanya. Kisah ini dimulai ketika Garina masih kecil. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu adiknya yang bernama Adrio. Dia tinggal, keluarga ini penuh dengan kekerasan dan keributan. Setiap harinya, Garina melihat ayah selalu memarahi ibunya, selalu memukul ibunya, dan hampir separuh barang atau isi dari rumah tersebut hancur karena keributan dari kedua orang tuanya. Hingga ayahnya pernah mengayunkan sebatang pohon kepada kedua anaknya, yaitu Garina dan Adrio. Nah, itulah yang membuat Garina trauma akan masa lalunya. Garina ini dididik dengan nilai-nilai non-Islam yang sangat kental. Dia harus berdoa, beribadah. Ketika dia tidak melakukan hal tersebut, ayahnya pasti akan memarahinya karena mereka sudah dididik dengan nilai-nilai non-Islam yang sangat kental. Tetapi Garina tidak percaya itu karena setiap dia berdoa pasti akan terjadi keributan lagi oleh kedua orang tuanya. Berdoa lagi, berdoa lagi, dan ribut lagi. Sehingga dia tidak memiliki lagi keimanan di dalam hatinya. Hatinya sudah merasa mati. Dia tidak percaya lagi dengan doa dan nilai-nilai non-Islam tersebut. Sehingga pada saat itu, Garina ini masuk SMP, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, dia percaya bahwa laki-laki ini menyayanginya dan menghargainya. Tetapi laki-laki tersebut pasti akan meninggalnya. Dia memilih untuk pergi bersama perempuan lain, yang akhirnya membuat Arina merasa luka yang sangat berat dan kecewa kepada laki-laki itu. Akhirnya dia terjerumus ke dunia malam yang membuat dia hamil karena terjadi kecelakaan dengan laki-laki yang ada di dunia malam tersebut. Akhirnya dia menikahlah dengan laki-laki ini dengan tanpa rasa cinta sedikit pun. Dan menikah dan menjalani hubungan rumah tangga dengan laki-laki yang ditemukan di dunia malam ini. Tetapi pernikahan mereka itu tidak berjalan dengan bagus karena laki-laki ini tidak memberi nafkah kepada Garina. Dia selalu berfoya-foya bersama temannya dan juga dia bahkan terjerumus ke dalam narkoba. Dan pada saat itu dia tidak mau, dia dikejar polisi dan menjebak adiknya Garina ini, yaitu Adrio. Menjebak bahwa adiknya Garina ini, Adrio itu yang pengguna narkoba, sehingga polisi menangkap Adrio, bukan suami dari Garina tersebut. Sehingga Garina merasa kecewa dan sangat marah kepada suaminya, hingga dia memilih untuk cerai ketika adiknya sudah ditangkap polisi karena masalah narkoba. Pada saat itu mereka cerai dan anaknya ini diasuh oleh mertuanya, oleh orang tua dari suaminya tersebut. Diasuh oleh mertuanya, dan Garina ini merasa terpuruk sekali pada saat itu. Dia merasa kecewa, nangis, dan dia tidak tahu dia harus bagaimana karena dia merasa dunianya sudah tidak ada lagi. Dia merasa hidupnya itu sudah mati, tinggal tidak ada lagi, cuma tinggal tubuhnya aja yang ada di dunia, sehingga jiwa dan raganya itu sudah tidak ada lagi, hidupnya sudah mati. Pada saat itu dia berkata, "Kemana Tuhan? Kemana Tuhan ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Kemana Tuhan ketika satu orang pun yang tidak bisa menolongku? Kemana Tuhan? Kenapa tidak hidup? Kenapa tidak bisa membantuku pada saat ini? Apakah doa yang aku lakukan itu tidak ada satupun yang terkabulkan oleh Tuhan?" Akhirnya dia tidak percaya lagi dengan Tuhan, keyakinan atau apapun itu. Hidupnya sudah mati. Dia tidak lagi percaya dengan nilai-nilai yang ada di dalam agamanya. Sehingga seiring berjalannya waktu, mertuanya menelpon Garina memberitahu bahwa anaknya Novan sedang sakit dan ingin dikembalikan ke Garina. Garina pada saat itu mulai bersyukur bahwa apakah aku harus terus berdoa sehingga doa aku akan terkabulkan. Dia mulai bertanya-tanya di pikirannya. Sehingga dia menunggu kedatangan anaknya ini.
Datanglah anaknya dan dia mengurus anaknya, dia hidup bahagia dengan kedua anaknya. Tetapi dia masih tidak memiliki keimanan, sehingga pada saat itu dia mendengar lantunan ayat-ayat suci, dia merasa tenang, sejuk, damai, dan hatinya pun ikut tentram, tidak sesak. Nah, dia melihat para pemuda-pemuda, orang tua, anak-anak yang pergi ke masjid untuk beribadah. Dari situ hatinya mulai terketuk dan melihat, kenapa di dalam agama ini aku merasa tenang, sejuk, mendengar lantunan-lantunan ayat yang sering dikeluarkan di dalam masjid, mendengar anak-anak yang sering mengaji. Dia mulai merasa nyaman dengan agama ini, yaitu agama Islam. Nah, sering berjalannya waktu, dia berdoa dan terus beribadah, dan sering mendengar lantunan ayat suci walaupun dia tidak dari agama Islam, karena itulah yang membuat dia tenang dan tidak menjadikan beban pikirannya. Akhirnya dia menelpon sepupunya untuk mencarikan suatu pekerjaan untuknya. Akhirnya pada saat itu ada pekerjaan di Surabaya. Dia pulanglah membawa anaknya ke Surabaya dan bekerja pada saat itu di salah satu kantor. Dia menjalankan lagi, dia sering menangis karena lelah, karena pekerjaan suatu kantor itu tidaklah mudah baginya. Yang pada saat itu dia masih kecil tuh sering dimanja dan tidak pernah bekerja, jadi itu sangat susah baginya. Sehingga dia sering nih subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia sering mendengar lantunan ayat suci, azan, dan lain sebagainya yang membuat dia senang dan tenang hatinya. Pada saat itu dia bertemulah dengan laki-laki yang bernama Adi. Adi ini yang selalu memotivasinya, yang membuat dia merasakan keinginan untuk mualaf. Tapi keinginan itu seperti ombak, kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang tidak. Nah, dia pernah berkata kepada Adi bahwa dia ini adalah seorang janda. Nah, dengan spontan Adi menjawab, janda itu hanya statusmu, dan statusmu itu tidak bisa mengubah seutuhnya dirimu. Nah, itulah yang membuat Garina ini semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhirnya dia sudah memikirkan dengan matang untuk mualaf dan pergi ke tempatnya Adi. Dia minta izin kepada kedua orang tuanya dan anaknya, walaupun sangat berat, dan kedua orang tuanya itu, ayah dan ibu itu menentang bahwa tidak mau Garina ini pergi keluar kota lagi. Tapi dia tetap berusaha dan bersikeras untuk pergi dan meninggalkan anaknya, walaupun dengan berat dia melangkah untuk pergi ke tempatnya Adi untuk mualaf pada saat itu. Sehingga dia memutuskan untuk mualaf, dia pergi ke tempat Adi, memaksakan kehendaknya, walaupun di dalam perjalanan itu banyak rintangan, pesawatnya yang sering menunda keberangkatan, pokoknya banyak rintangan yang dia hadapi. Tetapi dia tetap kukuh dengan pilihannya, dia akan mualaf dan pergi ke sana. Sehingga sampailah dia di tempatnya Adi pada saat itu dan mualaf pada saat itu. Sehingga dia diajarkan membaca ayat suci, sholat, dan lain sebagainya tentang nilai-nilai keagamaan Islam. Nah, di tempat Adilah dia merasakan sunnah pertama, sholat pertama, puasa pertama, dan lebaran pertamanya di tempatnya Adi. Setelah 2 bulan dia di tempatnya Adi, dia memilih untuk pulang ke Surabaya. Tetapi Adi pada saat itu tidak mau kehilangan Garina, dan dia mengeluarkan niat baiknya untuk menikahi dan melamar Garina. Garina ini berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah petunjuk apa yang harus kulakukan, apa aku harus menerimanya atau aku harus menolaknya. Sehingga pada saat itu Tuhan mengetuk hatinya untuk menerima lamaran dari Adi ini. Akhirnya dia menerima, tapi dia harus memutuskan harus pulang ke Surabaya terlebih dahulu, minta izin kepada kedua orang tuanya dan anaknya. Akhirnya dia pulang ke Surabaya dan bertemu kembali dengan ayah, ibu, adiknya, dan anaknya yang bernama Novan. Sampailah dia di Surabaya. Di sana dia mulai hidupnya dengan bahagia dan mulai merintis kembali suatu pekerjaan, merintis usahanya, dan dia tidak bekerja lagi di suatu kantor, dia merintis lagi usahanya mulai dari nol. Sampainya di sana, dia mendapat kabar dari orang tuanya Adi bahwa Adi ditangkap polisi karena dia menerima laptop hasil curian. Nah, tapi Adi ini tidak tahu bahwa laptop tersebut hasil dari curian. Ditangkap polisi. Nah, di sana Garina
kaget dan tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya bersimpuh di dekat sujudnya, dia hanya berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa setiap dia melakukan hal baik, ingin menikah itu selalu ada rintangan? Apakah Tuhan tidak merestuinya? Dia selalu berdoa setiap malamnya, sehingga tengah malam itu berbunyilah telepon. Telepon tersebut berasal dari Adi. Adi menelpon Gerina mengatakan bahwa dia tidak bersalah, dia hanya menjadi saksi pencurian tersebut. Akhirnya Gerina lega dengan mendengarkan Adi menelpon, dan pada saat itu keluarganya juga sudah damai. Papanya sudah tidak marah-marah lagi bersama ibunya. Pokoknya keluarga tersebut sudah damai, tentram, dan kembali lagi seperti keluarga yang cemara. Tidak ada pertengkaran, keributan di dalam keluarga itu. Nah, Gerina ini berharap supaya nantinya Gerina, Novan, dan Adi akan bersama-sama menjadi wadah keluarga yang sakinah. Dan sampai saat ini Gerina tidak memberitahukan kepada keluarga, baik itu orang tuanya, bahwa dia sudah menjadi mualaf yang bahagia. Mungkin hanya itu ceritanya yang dapat saya ceritakan kembali untuk tugas prosa fiksi. Pesan moral yang dapat saya ambil dari sini yaitu setiap orang memiliki beban dan masalah yang tersembunyi. Untuk itu kita dapat peka dan menilai dan tidak langsung menilai orang tersebut. Novel ini juga mengingatkan kepada saya, ketika hidup terasa berat, tempat atau rumah ternyaman adalah sujud dan doa. Ketenangan sejati adalah ketika kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui perjalanan tokoh ini, saya dapat belajar bahwa menerima masa lalu, memaafkan diri sendiri, dan berproses pelan-pelan itu merupakan suatu bagian penting dari penyembuhan. Cerita ini juga mengisahkan bahwa tidak apa-apa lelah dan jatuh berkali-kali, tetapi kita harus tetap bangkit, menerima masa lalu, memperbaiki diri, dan percaya bahwa setiap kesulitan akan membawa kita ke arah yang baru, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan novel ini sangat menarik bagi saya, sangat menarik dan bagus untuk dibaca, karena novel ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu di kalangan anak muda maupun di kalangan orang-orang dewasa. Karena ini menceritakan tentang luka yang tersembunyi, memperbaiki diri, dan bahkan perjalanan tokoh yang mencari ketenangan kembali dengan sujud dan doanya. Novel ini sangat menarik karena novel ini membawa kita untuk melihat sisi terdalam dari manusia yang berusaha bangkit dari masa lalunya untuk mencari ketenangan di dalam sujud dan doa, dan memperbaiki, menata hubungannya kembali dengan Tuhan. Bagi saya, cerita ini sangat layak untuk dibaca, bukan hanya sekedar hiburan, tetapi bisa membuka ruang bagi kita untuk ikut merenungi dan belajar dari sini untuk menerima diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Mungkin hanya itu review novel yang saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.